Oke, sudah bergabung kembali Kak Rohim. Mungkin sebelum kita jawab pertanyaan teman-teman, saya persilahkan dulu ke Kak Rohim. Mungkin ada yang mau disampaikan terkait progres bincang si tampan kita malam hari ini. Oke, halo Sobat Kampus Merdeka. Thank you for joining us on Instagram live session. Tonight, we are diving into si tampan. Saya, Abdul Rahim, dan rekan host saya, Kak Anggun. Hari ini, kita akan bicara santai tentang progres rekognisi mata kuliah di si tampan. Nah, hari ini, kita akan bicara santai tentang progres rekognisi mata kuliah di si tampan nih. Jangan lupa, kalau ada yang mau ditanyakan, langsung saja tulis di kolom komentar. Nanti akan difilter dan ditanyakan langsung oleh Kak Anggun. Nah, teman-teman, seperti yang kita ketahui bersama, bahwa batas rekognisi mata kuliah di si tampan adalah tanggal 21 Juli 2024. Tentu saja, ini menjadi keresahan teman-teman, apalagi bagi yang belum direkognisi ataupun belum selesai aktivitasnya. Sehingga kami, Pusat MBKM Unpad berkolaborasi dengan DKM Unpad, hadir menyelenggarakan Instagram live session pada kali ini, tentunya untuk menjawab kebingungan dan keresahan teman-teman semua. Nah, sebelum melangkah lebih jauh untuk membahas hak teman-teman sebagai mahasiswa MBKM, yaitu rekognisi mata kuliah, di sini saya akan menjelaskan apa saja sih yang menjadi kewajiban teman-teman di si tampan. The first is pelaporan aktivitas. Nah, teman-teman, pembahasan bentuk pelaporan aktivitas di si tampan itu dibagi menjadi 4 bagian nih, yaitu PMM, MSIB, KM, dan juga MBKM Mandiri. Nah, khusus untuk program MBKM flagship kementerian pada semester ini, seperti PMM 4, MSIB 6, dan KM 7, karena sudah melakukan pelaporan dan proses persetujuan di platform PMM ataupun Kampus Merdeka, maka yang dilakukan teman-teman hanya mengupload kembali laporan yang diupload di platform PMM ataupun di Kampus Merdeka. Di platform PMM Kampus Merdeka, teman-teman upload laporan bulanan. Maka di si tampan juga seperti itu. Itu yang tentunya disiasati pada laporan mingguan ke-4, ke-8, 12, 16, dan ke-20. Laporan bulanan ke-1 diupload ke mingguan ke-4. Laporan bulanan ke-2 diupload ke laporan mingguan ke-8, dan begitu pun seterusnya. Nah, begitu juga di platform teman-teman upload laporan akhir. Maka di tampan juga seperti itu. Nah, khusus untuk kampus mengajar, teman-teman hanya perlu upload RAK. Apa sih RAK itu? Rencana aksi kolaborasi pada laporan awal nanti ya. Nah, kemudian untuk MBKM Mandiri itu wajib mengisi logbook dengan jumlah aktivitas sebanyak 900 jam. Sebanyak 900 jam per semester, atau setara dengan 20 SKS. Di mana per SKS-nya tentunya kurang lebih sekitar 45 jam aktivitas. Jadi bisa dikali nih, misalnya jumlah SKS teman-teman 10, maka sisa dikali 45, jadinya 450 jam. Atau jumlah SKS teman-teman 20 kali 45 jadinya 900 jam. Seperti itu teman-teman. Nah, laporan ada 3 jenis untuk MBKM Mandiri. Tentunya laporan awal bersifat opsional. Laporan mingguan itu mengikuti contoh template yang sudah kita sampaikan sebelumnya, yaitu s.id mingguan -mbkm, dan laporan akhir mengikuti contoh template s.id akhir MBKM. Nah, perlu kami tegaskan bahwa template, contoh, atau bentuk pelaporan ini akan menyesuaikan dengan kebijakan. Unit MBKM fakultas ataupun koprodi teman-teman yang menyelenggarakan MBKM Mandiri itu sendiri. Nah, teman-teman, tadi the first, sekarang the second. The second is upload nilai. The first is pelaporan aktivitas. The second is upload nilai. Nah,
Bagi kampus mengajar dan MSIB, itu nilainya kami tarik dari platform Kampus Merdeka untuk diupload di Sitampan. Jadi yang kampus mengajar dan MSIB ini aman karena bisa diupload nilainya dari Kampus Merdeka ke Sitampan. Sedangkan PMM, karena teman-teman tentunya tidak punya akses untuk memasukkan MK outbound, maka bisa minta bantuan koordinator prodi, operator prodi, atau bisa juga mengisi link yang sudah kami berikan, yaitu s.id form pengumpulan nilai PM4 outbound UNTAD yang tentunya sudah kami bagikan di grup PM4 ataupun grup pendampingan pelaporan aktivitas. Nah, nanti kalau teman-teman input di situ, kumpul di situ KHS outbound-nya, maka nanti akan kita bantu inputkan. Untuk MBKM Mandiri sendiri, jika sudah memiliki mentor dan dosen pembimbing di Sitampan, maka penilaian dari mentor dan dosen pembimbing bisa dilakukan oleh mentor dan dosen pembimbing pada akun masing-masing. Nah, teman-teman, tadi kita sudah bicara terkait pelaporan aktivitas, kita sudah bicara terkait upload nilai. Di sini saya akan membahas terkait hak teman-teman, yaitu rekognisi mata kuliah. Nah, karena di sini banyak sekali pertanyaan, maka saya akan menjelaskannya lebih simpel ke dalam 4W dan 1H. Siapa sih yang merekognisi? Siapa sih yang merekognisi mata kuliah teman-teman? Yaitu Koprodi, unit MBKM, atau tim penilai akademik. Jika di fakultas teman-teman tidak ada tim penilai akademik, maka bisa menggunakan Koprodi atau unit MBKM. Apa saja sih yang direkognisi? Yang direkognisi adalah aktivitas teman-teman, yang tentunya dilihat dari logbook, laporan, penilaian mitra, penilaian dosen pembimbing, atau KHS khusus untuk PMM, ke MK atau ke mata kuliah yang teman-teman KRS-kan. Kapan proses rekognisi itu berlangsung? Proses rekognisi itu berjalan dari bulan kemarin sampai tanggal 21 Juli 2024 atau selesainya penugasan teman-teman. Di sini nih yang selalu timbul permasalahan, Kak, dari PT penerima saya itu selesainya bulan awal Agustus. Kak, KHS PT penerima saya belum keluar. Kak, saya masih di tempat magang. Kak, saya masih begini-begini, dan sebenarnya dia masih melaksanakan aktivitasnya. Maka bisa menunggu sampai aktivitas itu selesai dan melakukan proses rekognisi nilai. Seperti itu ya teman-teman. Lalu kenapa sih perlu direkognisi? Kenapa sih rekognisi itu perlu ada? Sama ikut MBKM, tapi saya tidak perlu rekognisi. Tapi teman-teman perlu diketahui, rekognisi itu sangat penting untuk teman-teman. Karena aktivitas teman-teman selama MBKM itu setara dengan jam pembelajaran mata kuliah. Sehingga nantinya jika direkognisi akan menjadi poin plus untuk teman-teman karena dapat rekognisi 20 SKS dan menjadi poin penambah IKU untuk universitas. Poin penambah IKU 2 untuk universitas nantinya. Lalu bagaimana sih proses rekognisi itu? Bagaimana sih proses rekognisi itu? Apakah langsung saja? Apakah seperti apa? Nah, proses rekognisi itu setelah nantinya penilaian dilakukan oleh koordinator prodi, unit MBKM, atau tim penilai akademik, maka KHS teman-teman itu akan sinkron otomatis by system ke feeder predikti, dan nantinya juga akan sinkron ke siakat. Tentunya hal ini perlu waktu teman-teman, karena untuk proses sinkronisasi dari si tampan ke predikti ke siakat itu butuh waktu. Maka biasanya ada mahasiswa yang ingin ujian, ingin KKN, atau ingin clearing, membutuhkan nilainya dari MBKM, maka teman-teman bisa membawa KHS dari si tampan yang sudah dinilai ke Upatik di samping kehutanan. Nantinya di situ akan disinkronkan secara otomatis dengan lebih cepat tentunya. Itu ya. Nah,
Mungkin itu saja yang perlu saya sampaikan. Selanjutnya bisa didetailkan agenda diskusi yang akan dipandu oleh Kak Anggun. Pada Kak Anggun, kami persilahkan. Oke, terima kasih nih Kak Rohim. Sedikit materi kita di malam hari ini. Jadi, mungkin sedikit saya simpulkan terkait materi dari Kak Rohim. Jadi Kak Rohim sudah membahas terkait pelaporan di aktivitas si tampan di setiap program. Jadi untuk kementerian atau flagship atau yang MBKM Mandiri itu sudah ada perbedaan tersendiri ya. Kalau misalnya di flagship itu hanya mengupload kembali seperti program PMM, terus juga template pengisian itu juga disesuaikan dengan kebijakan setiap fakultas. Jadi buat teman-teman yang kemarin sudah ikut kegiatan teknis pelaporan aktivitas si tampan melalui Zoom meeting, itu setiap fakultas sudah dijelaskan ya terkait template-nya, mungkin terkait alur rekognisinya gitu. Terus juga terkait upload nilai. Nah, untuk teman-teman yang ikut program Kampus Mengajar dan MSIB itu bisa ditarik dari platform Kampus Merdeka langsung ke si tampan, kecuali untuk program PMM itu teman-teman harus mengisi link terlebih dahulu yang sudah disediakan oleh pihak MBKM Unpad untuk dimasukkan nilainya gitu ya. Terus juga untuk teman-teman yang mengikuti MBKM Mandiri, penilaian itu akan dilakukan oleh mentor dan juga dosen pembimbing di masing-masing akunnya mereka. Terus terkait rekognisi mata kuliah nih, siapa sih yang rekognisi? Jadi yang rekognisi itu adalah dari Kaprodi, terus unit MBKM fakultas teman-teman masing-masing, atau dari tim penilai akademik. Nah, biasanya untuk teman-teman yang bertanya nih, karena kemarin sempat ada yang nanya, Kak, saya belum keluar ke HS-nya itu gimana ya. Jadi teman-teman bisa menunggu aktivitasnya selesai terlebih dahulu, kemudian baru mengurus terkait rekognisi. Nah, mungkin sudah cukup jelas ya terkait materi yang dibawakan oleh Kak Rohim. Dan saya langsung open Q&A kepada teman-teman. Mungkin kalau ada yang mau ditanyakan, boleh langsung ditulis di kolom komentarnya. Nanti saya akan coba bantu membaca, terus nanti akan dijawab oleh Kak Rohim. Oke, sudah ada pertanyaan masuk. Oke, dari Kak Cecilia Lembang. Kak, pihak siapa yang setujui laporan bulanan dan laporan akhir di si tampan? Mungkin langsung dijawab aja, Kak. Biar kita Oke, bisa langsung next lagi gitu. Oke, jadi yang jawab laporan bulanan dan laporan akhir teman-teman di Setampan khusus untuk program flagship, PMM, Kampus Mengajar, MSIB, karena mereka tidak punya mentor ataupun DPL di Setampan, itu akan disetujui oleh admin sendiri. Oke, akan langsung disetujui oleh admin sendiri. Jadi langsung disetujui oleh Kak Rohim ya. Kak, pihak siapa saja? Ini udah tadi ya. Terus, Kak, bagaimana kalau belum daftar program di si tampan karena belum ada surat tugas? Oke, jadi untuk kalau mau daftar program di Setampan itu bisa melalui penawaran program. Kemudian dari penawaran program, daftar program MBKM yang ingin diikuti, yang terbuka tentunya untuk prodinya. Nanti setelah itu lengkapi berkas, disetujui prodi, dan disetujui unit MBKM, sehingga teman-teman sudah memiliki kegiatan akhir. Kayak gitu ya. Oke, udah jelas sih Kak. Terus nih ada lagi yang bertanya. Izin bertanya Kak, untuk program PMM 4 kan kemarin ada disuruh isi form penyetaraan nilai yang filenya harus di TTD Kaprodi dulu. Nah, Kaprodiku lagi keluar kota Kak, hari Senin baru pulang. Bagaimana itu Kak? Oke, berarti ditunggu balik ke prodinya ya. Karena tentunya penyetaraan nilai mata kuliah ini teman-teman
teman-teman perlu berdiskusi dengan koordinator prodinya dulu supaya dapat nilai dan tentunya baru bisa ditandatangani. Oke. Terus Kak, misal nih kan biasanya ada beberapa fakultas yang dosen kaprodinya itu bisa dihubungi terus dia kasih tanda tangan scan atau melalui online itu bisa nggak Kak? Boleh. Bisa pakai tanda tangan scan. Yang penting nilainya itu benar-benar dari koordinator prodinya. Oke, jadi kalau misalnya teman-teman punya kaprodi yang fleksibel gitu ya, biasanya kan ada juga kaprodi yang bisa ditanya lewat chat, bisa dimintai tanda tangannya, terus beliau memberikan tanda tangannya, boleh langsung dicoba dulu gitu. Tapi yang jelas dihubungnya harus di hari kerja ya teman-teman, jangan di hari libur, berhubung besok udah hari Sabtu, terus hari Minggu gitu. Oke, terus dari Kak Andika. Kak, saya sudah upload laporan akhir PMM di Sitampan, tapi belum disetujui, Kak. Oke, nanti akan disetujui secara berkala ya. Oke, nanti hari Sabtu. Oh, besok berarti. Besok kami akan coba setujui semua dulu. Oke. Oke, terus ada dari Kak Raffiera Risandi. Permisi Kak, saya mau bertanya mengenai nilai rekognisi mata kuliah pada program MBKM Mandiri. Apakah nilainya diisi langsung oleh DPL dan mentor atau Kaprodi, Kak? Oke, jadi untuk penilaian di Sitampan, untuk KRS teman-teman, tentunya dinilai oleh koordinator prodi, unit MBKM, atau tim penilai akademik. Oke. Jelas nih ya, kalau misalnya teman-teman ada yang masih ingin ditanyakan, boleh langsung di chat lagi. Oke, terus ada dari Kak Adriatun 28. Assalamualaikum, izin bertanya Kak, untuk di akun Sitampan masih kosong mentornya dan bagaimana kalau nama DPL tidak sesuai dengan yang dibagikan LPPM? Oke, jadi teman-teman yang belum terdaftar mentornya atau belum ada dosen pembimbingnya di Sitampan, itu bisa mengisi buku tamu ya. Mengisi buku tamu pada link s.id/pengunjung MBKM. Nanti di situ teman-teman dipersilakan untuk memilih topik, daftarkan mentor atau daftarkan dosen pembimbing. Jika teman-teman sudah isi, silakan konfirmasi ke WMBKM. Nanti kami akan coba daftarkan secara berkala. Oke, jadi teman-teman bisa ngisi dulu di buku kunjungan online MBKM itu ya. Terus dari Wawan, laporan tidak bisa disetujui Kak, server error. Oke, jadi teman-teman sambil menunggu servernya bagus, untuk yang laporan MBKM Mandiri, kita coba ambil alih dari admin MBKM atau unit MBKM fakultas. Gitu ya, nanti teman-teman bisa melapor kode programnya apa atau ID programnya, nanti kita coba setujui. Oke, jadi bisa dicoba hubungi dulu di pihak fakultasnya gitu ya, Kak. Terus dari Ayudo, Kak buat pengumpulannya di G Drive tanggal 21, tapi Kak Prodi saya Pak Agus lagi di luar kota, besok baru balik, itu gimana, Kak? Oke, jadi ditunggu aja ya ke prodinya masuk sama seperti tadi. Kalau bisa jangan besok, karena besok bukan hari kerja. Nanti coba datang berkunjung di hari Senin ketemu Pak Agus untuk diskusi terkait rekognisi mata kuliahnya. Oke, kemudian ada nih dari Kak Pinat Better. Kak, maksudnya tuh laporan awal mingguan dan akhir untuk PMM isinya pakai laporan bulanan dari WPMM berarti? Ya, benar. Laporan bulanan di PMM diupload di laporan mingguan keempat. 8, 12, 16, dan 20 jika sampai bulan kelima. Itu ya. Jadi hanya 5 laporan yang teman-teman upload. Laporan bulanan ke-1 diupload ke Sitampan pada laporan mingguan ke-4. Laporan bulanan kedua diupload ke laporan mingguan ke-8 di Sitampan, dan begitu pun seterusnya. Oke, terus ada lagi nih Kak, masih dari orang yang sama. Kak, kapan terakhir batas pengisian laporan dikirimkan untuk PMM? Jika teman-teman sudah selesai, sebaiknya segera di-upload karena
batas akhir penilaian itu bagi yang sudah selesai programnya adalah 21 Juli 2024. Namun bagi yang belum selesai, maka disesuaikan dengan kapan berakhir aktivitasnya teman-teman. Oke. Terus ada lagi nih Kak. Kak, nilai saya belum keluar dari PT penerima. Gimana itu Kak? Mungkin ini pertanyaan udah berulang kali ya Kak. Bisa tetap ditunggu dulu nilainya keluar, terus baru ngurus terkait rekognisi ya Kak. Terus ini ada lagi Kak, mata kuliah PLP saya konversi ke 2 MK. Sedangkan pengisian KHS di Sitampan pengisiannya cuma bisa 1 MK. Bagaimana solusinya nih Kak? Mata kuliah PLP di rekognisi Dikonversi ke 2 mata kuliah. Sedangkan jadi pengisian mata kuliah PLP direkognisi kedua mata kuliah. Jadi maksudnya di PT asal PT penerimanya itu PLP atau di PT asalnya PLP. Kalau menurut Anggun, maksud pertanyaannya itu PLP-nya itu di PT asal atau di PT penerima? Kayaknya dari PT penerimanya deh Kak. Oke. Jadi kalau misalnya PLP-nya di PT penerima itu 4 SKS, maka PLP itu dituliskan di mata kuliah A, juga dituliskan di mata kuliah B. Misal di UNTAD ada mata kuliah A, kemudian PLP-nya itu tadi di PT penerima kan 4, maka dia diinput 2 SKS di mata kuliah A, kemudian di mata kuliah B juga diinput PLP sebanyak 2 SKS. Jadi totalnya PLP itu 4 SKS, disetarakan kedua mata kuliah yang diuntat, yaitu mata kuliah A dan mata kuliah B. Oke, mungkin udah jelas ya. Mungkin kalau misalnya dari kakaknya masih kurang jelas, nanti bisa langsung ditanya lagi di kolom komentar. Terus ada lagi nih Kak, pengisian kode mata kuliah kita pakai dari UNTAD atau UNPAD nih Kak? Oke, jadi di Sitampan itu ada 2 teman-teman. Begitu juga di form penyataan mata kuliah. Ada kolom untuk PT asal, ada kolom untuk PT penerima. Nah, untuk PT asal, teman-teman tentunya isi kode mata kuliah yang teman-teman KRS-kan di Sitampan. Sedangkan untuk di PT penerima, itu yang teman-teman tuliskan tentunya kode mata kuliah, bobot SKS, nilai, angka, nilai huruf, semuanya itu berpatokan dari apa yang teman-teman dapat di KHS PT penerima. Oke, jadi memang ada 2 nih Kak ya. Terus dari Kak Rivera Risandi, mohon maaf Kak, ingin bertanya apa saja dasar dari Kaprodi memberikan nilai mata kuliah yang akan direkognisi Kak, sedangkan laporan serta logbook hanya diperiksa oleh DPL dan mentor dari perusahaan Kak. Oke, jadi DPL dan DPL teman-teman itu kan di perusahaan logbook atau laporan teman-teman itu kan juga diupload di Sitampan. Selain diupload di Kampus Merdeka, diupload juga di Sitampan. Itu tadi sempat saya jelaskan, laporan bulanan yang teman-teman upload di platform Kampus Merdeka juga diupload di Sitampan nih. Jadi nantinya koordinator prodi bisa melihat laporan tersebut. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, misalnya MSIB tadi, itu kan ada penilaian dari mitra yang juga kami upload di Sitampan yang bisa menjadi dasar koordinator prodi dalam menilai. Jadi ada 2 nih yang dilihat. Laporan bulanan, kemudian penilaian dari mitra. Seperti itu. Kalau MSIB tentunya ada ketambahan laporan akhir juga. Gitu ya. Oke, iya Kak, jelas nih Kak. Mungkin kita next lagi nih Kak, sudah lumayan banyak pertanyaan. Kak, kalau sudah antar KHS ke Kaprodi, apa perlu lagi isi rekognisi Kak? Oke, jadi kalau misalnya teman-teman belum direkognisi di Sitampan, maka teman-teman perlu upload
di form tersebut. Karena jika teman-teman upload form tersebut yang sudah ada lengkap nilainya, maka kita akan bantu inputkan nilainya di si tampan. Seperti itu. Yang penting lengkap dulu nih template-nya. Teman-teman mengisinya dengan benar, karena beberapa setelah kami cek di form itu banyak yang mengisi asal-asalan nilainya. Angkanya salah, hurufnya pun salah, ataupun ada yang masih kosong, ada juga yang belum tanda tangan ke prodinya. Maka itu percuma saja karena kami tidak akan periksa yang seperti itu. Oke, Kak, ini ada koreksi dari kakak yang tadi nanya terkait PLP. Katanya dari PT asal, Kak, Oke, bukan dari PT. PLP. Oke, kalau misalnya PLP-nya dari PT asal ya, berarti kan PLP di KRS kan cuma satu kali kan, tidak bisa PLP 2 kali, betul. Jadi di KRS itu teman-teman misalnya PLP 4 SKS, direkognisi dari 2 mata kuliah, maka salah satunya saja yang diinput, karena di situ tidak bisa ditulis 2 mata kuliah, seperti itu. Oke? Oke, Ya. iya. Dan mungkin nanti kakaknya kalau masih kurang jelas boleh tanya lagi ya, Kak. Terus ini ada lagi nih, Kak. Tapi kodenya nggak pas, Kak. Di PT penerima kasih kode, misalnya kode matkul 8 angka dan huruf. Tapi di kolom si tampan hanya bisa 7 huruf dan angkanya. Gimana tuh, Kak? Oke, jadi yang bisa diinput saja ya teman-teman. Kalau misalnya 7 angka berarti angka belakangnya tidak perlu diinput. Sepertinya 10 Oke, angka sih kalau tidak salah. Tapi kalau misalnya menurut apa tadi 7 angka ya berarti hanya 7 angka aja. Jangan pakai spasi ya teman-teman, jangan pakai spasi. Full oke, kode jangan pakai. mata kuliah. Oke, ada lagi nih Kak dari Muazinullah Dini. Izin bertanya Kak, kalau logbook dan laporan telah disetujui semua, apalagi yang harus dilakukan nih Kak? Oke, kalau misalnya logbook sudah disetujui, laporan juga sudah disetujui. Bagaimana dengan penilaian mentok, penilaian dosen pembimbing? Apakah juga sudah? Kalau misalnya sudah, teman-teman bisa mengingatkan koordinator prodinya untuk segera memberikan nilai pada KHS-nya di Setampan. Karena kadang-kadang juga koordinator prodi ini karena terlalu banyak yang dihandle, maka biasanya mereka lupa untuk menilai di Setampan. Jadi tugas teman-teman, karena itu haknya teman-teman, tolong dibantu ingatkan. Seperti itu ya. Oke, jadi tolong teman-teman setelah menyelesaikan logbook, sudah ngisi laporan, jadi tetap harus dikawal sampai nilainya itu keluar di KS ya teman-teman. Jangan hanya berharap dari pihak MBKM, karena MBKM juga banyak juga yang diurus. Kemudian ada lagi nih Kak, Kakak mau tanya, kalau misalnya belum disetujui mentor, itu bagaimana Kak? Oke, kalau misalnya belum setuju mentor, jadi silahkan menghadap ke mentornya atau mengingatkan mentornya untuk setujui logbooknya ya. Karena ada beberapa koordinator prodi dan memang tentunya kita wajibkan bahwa logbook dan laporan yang dicek oleh koordinator prodi itu adalah logbook dan laporan yang sudah disetujui oleh mentor ataupun dosen pembimbing. Kalau misalnya dosen pembimbing atau mentornya belum setujui, tentunya koordinator prodi pun ragu untuk memberikan nilai di KHS-nya teman-teman. Oke, udah jelas nih Kak. Kita next lagi nih Kak. Kak, bagaimana dengan nilai angka di PT asal ada yang 0, tapi nilainya A? Apa saya perlu isi sesuai nilai tersebut? Maksudnya gimana nih nilainya 0 tapi nilainya A? Oke, jadi kalau misalnya nilainya A, kemudian nilai angkanya ini tidak ada, maka bisa disetarakan ya. A itu 100. Oke. Kalau dalam Oke, jadi bobot 1 jadi sampai 100, A-nya 100. Oke, mungkin dari Kak Nafila nanti bisa disetarakan aja diisi 100 ya Kak. Oke, kita next lagi. Kalau yang tidak ada kode modul Nusantaranya diisi apa Kak di KHSI tanpa? Nah, ini pertanyaan yang lumayan banyak muncul nih Kak. Oke, jadi kalau misalnya tidak ada kode modul Nusantaranya, teman-teman tuliskan aja kata modul Nusantara. Kalau tidak cukup berarti modnus ya, modnus. Iya, Modul
Betul saja, karena tentunya modus ini juga sebagian besar PT itu tidak menuliskan kode mata kuliah. Jadi tulis saja modus atau sesuaikan dengan kode MK-nya. Kalau misalnya kode MK dari sana 7 angka, maka teman-teman buat kodenya sampai 7 angka kayak gitu. Intinya dari PT yang sama, misalnya si A, si B, si C itu semuanya inbound ya inbound di PT Universitas Pajajaran nih. Maka usahakan kode modul Nusantaranya ini teman-teman samakan supaya tidak ada nanti yang tentunya berbeda sendiri. Oke, jadi diskusikan dulu dengan mahasiswa sesama Untat yang inbound di PT yang sama. Kode mata kuliahnya itu bagusnya apa nih? Kalau misalnya ini tidak ada dari PT penerima ya, dan teman-teman sudah minta ke dosen modulnya tapi tetap tidak diberikan, alangkah baiknya diskusi dulu dengan teman inboundnya. Oke. Jadi buat teman-teman yang mungkin yang punya permasalahan yang sama, tidak ada kode modul Nusantara, mungkin teman-teman bisa diskusi dulu ke teman-teman sesama outbound dari Untat, kira-kira mau diisi apa gitu. Jadi biar serentak, jangan nanti ada yang beda-beda gitu. Terus ada lagi pertanyaan dari Fleora Melieval. Kak mau nanya, kalau semisal sudah dikirim di G-Form, tapi belum ada tanda tangannya, itu bagaimana ya Kak? Oke, jika sudah dikirim di form namun belum ada tanda tangannya, silahkan upload kembali yang ada tanda tangannya ya. Karena yang tidak ada tanda tangannya pun kami tidak akan periksa. Seperti itu. Jadi mungkin tanda tangannya juga sebagai legalitas ya Kak, jangan cuma sekedar di-upload aja gitu. Oke, mungkin teman-teman masih ada lagi yang mau ditanyakan, kita masih punya sedikit waktu. Untuk teman-teman yang program MBKM Mandiri nih, kayaknya tadi baru sedikit yang tanya. Atau buat teman-teman ada nggak yang nilainya udah keluar nih di KHS-nya, udah selesai rekognisi? Mungkin bisa dijawab di kolom komentar gitu ya. Kalau dari Kak Rohim sendiri nih Kak, sejauh ini pertanyaan apa yang paling sering masuk terkait program MBKM Mandiri dulu? Oke, kalau terkait program MBKM Mandiri, tentunya tadi terkait cara mendaftarkan mentor, cara mendaftarkan dosen pembimbing, tapi sudah terwakilkan ya. Kemudian aktivitasnya belum selesai, kemudian logbook dan laporannya belum disetujui, atau dosen pembimbingnya, mentornya belum ada di Sitampan. Jadi sebenarnya pertanyaan-pertanyaan tadi sudah sempat saya jelaskan di jawaban-jawaban dan juga di materi tadi. Oke, kalau terkait program PMM nih Kak, selain KHS yang belum keluar gitu, mungkin teman-teman ada yang mau bertanya tapi belum mau ngisi kolom komentar gitu. Untuk PMM 4 ya, jadi untuk PMM 4 ini pertanyaannya, kan mereka ini upload logbook di platform PMM. Ini saja di panduan yang sudah sempat kami sebarkan bahwa yang diupload di Sitampan itu adalah laporan bulanan. Jadi sebagian besar ada yang upload laporan mingguan, ada juga yang tetap mengikuti panduan, yaitu laporan bulanan. Namun pada dasarnya semua panduan yang kami buat itu akan dikalahkan dengan namanya kebijakan koordinator prodi atau kebijakan unit MBKM. Jika unit MBKM-nya mengharuskan ada logbook, mengharuskan lengkap laporan awal, laporan mingguan, laporan akhir, maka teman-teman wajib untuk mengikuti kebijakan tersebut karena tentunya payung hukum itu bisa dijelaskan lagi secara detail di prodi atau unit MBKM yang tentunya yang punya MBKM yang menjalankan program itu sendiri atau yang akan merekognisi teman-teman. Oke,
Mungkin itu tadi udah dari PMM. Kalau KM nih Kak, ada nggak sih pertanyaan yang muncul selain mungkin buat teman-teman yang mendaftar KM 8 tadi sempat ada yang bertanya Kak, kapan nih pengumuman KM 8? Soalnya udah mau KKN gitu. Atau dari KM 7, kira-kira apa nih Kak pertanyaan yang sering masuk? Oke, kalau KM7, tentunya KM7 ini sebagian besar saya lihat sudah banyak yang dinilai. Jadi mereka tanyanya lagi, kapan sinkron ke Siakat? Kalau kapan sinkron ke Siakat, tentunya itu sinkron by system teman-teman. Itu bisa berlangsung sampai 2 hari atau 3 hari. Tapi kalau misalnya teman-teman perlu banget ini nilainya sudah mau harus keluar sekarang misalnya atau harus keluar besok, maka teman-teman harus membawa KHS-nya yang dari Sitampan ke Upatik. Upatik ini posisinya ada di gedung baru samping Fakultas Kehutanan. Jadi teman-teman datang ke situ bawa KHS Sitampan terus bilang, Kak, nilai itu sudah keluar di Sitampan, sudah sampai 2 hari, tapi tidak muncul di Siakat. Nah, silahkan sampaikan, nanti mereka akan bantu cek apakah sudah benar ada datanya, nanti mereka akan sinkronkan dengan lebih cepat. Oke, kalau terkait MSIB kayaknya tadi sudah banyak yang tanya. Mungkin ini beberapa pertanyaan terakhir sebelum kita menutup live kita nih. Kalau teman-teman kalau ada yang mau bertanya diisi sekarang ya sebelum kita end live streamingnya. Kak, nilai saya sudah diinput oleh Kaprodi saya, apakah saya tetap harus mengisi J-form? Kalau sudah diinput berarti aman ya teman-teman. Jadi yang belum dinilai, kemudian belum terinput MK outbound-nya, tentunya lebih mudah kalau teman-teman upload template atau upload template penyetakan itu di Google Form, supaya nanti kami akan bantu untuk memberikan atau menginputkan nilainya di Sitampan. Oke, Muhammad Al-Faris, tensian kapan informasi validnya? Oke, kalau terkait tensian ini bukan program MBKM ya teman-teman. Tensian itu terkait program di setiap fakultas. Biasanya teman-teman itu akan dapat info dari mungkin BEM-nya atau dari lembaga dakwah fakultasnya. Itu biasanya mereka sudah ada info-infonya. Kalau teman-teman mau bertanya terkait tensian, boleh ditanyakan ke lembaga dakwah fakultasnya masing-masing gitu ya. Karena kita bahas terkait MBKM. Mungkin teman-teman kayak ada yang salah pikiran gitu kan. Unpadnya kan kampus Merdeka nih Kak, jadi saya tanya aja semua di sini. Enggak ya teman-teman, tetap harus bertanya sesuai dengan tupoksinya masing-masing. Oke, mungkin karena sudah cukup pertanyaannya juga ini udah kita dibatasi waktu. Mungkin buat teman-teman yang masih mau bertanya terkait program MBKM, utamanya terkait pelaporan ya. Kalau untuk teman-teman yang pendaftaran mungkin nanti bisa ditanyakan melalui grup, karena untuk saat ini kita lagi fokus ke terkait pelaporan teman-teman, kemudian rekognisi. Jangan takutnya nanti teman-teman udah ikut daftar, terus gak bisa direkognisi gitu, sayang satu semesternya kan. Jadi harus dipastikan teman-teman itu KS-nya keluar, nilainya didapat, karena itu juga merupakan hak teman-teman sebagai mahasiswa aktif yang mendapatkan atau mengikuti program MBKM seperti yang sudah disampaikan dari Kak Rahim. Mungkin sebelum ada yang mau disampaikan ke teman-teman mahasiswa pendaftar MBKM atau peserta MBKM semester genap kemarin? Gimana Kak Rohim? Sebelum ditutup nih Kak, ada nggak sih closing statement-nya atau mungkin ada yang mau disampaikan ke teman-teman peserta MBKM semester genap ataupun yang mau mendaftar di angkatan berikutnya gitu? Oke, jadi bagi teman-teman yang sudah selesai aktivitasnya, silakan kawal terus nilainya sampai muncul di Siakat ya teman-teman. Jangan berhenti, jangan menyerah sampai betul-betul nilainya muncul di Siakat, muncul transkrip, karena itu adalah haknya teman-teman. Kemudian kalau misalnya untuk MBKM ke depannya, untuk yang sementara mendaftar KM8, sementara daftar MSIB 7, PMM 5 tidak ada ya. Jadi MSIB 7, KM8 dan MBKM Mandiri ke depannya, silakan daftar sebanyak-banyaknya, karena ke depannya kita ada namanya Liga MBKM. Di Liga MBKM ini kita akan memberikan insentif kepada mahasiswa yang program MBKM Mandiri. Nah, tentunya kalau teman-teman daftar di Sitampan,
kita akan coba seleksi untuk diberikan bantuan insentif Liga MBKM. Ini tentunya yang teman-teman sebelumnya MBKM mandirinya tidak dapat apa-apa atau bahkan habis uangnya untuk beli bensin atau beli alat peraga dan lain sebagainya, kita akan coba bantu dengan insentif Liga MBKM. Jadi silahkan daftar program MBKM untuk tentunya kesuksesan karir teman-teman ke depannya, karena peluang kerjanya yang ikut MBKM itu secara penelitian yang tentunya sudah dianalisis oleh teman-teman kampus Merdeka, itu lebih besar peluangnya yang sudah ikut MBKM, karena mereka sudah terlatih soft skill-nya, sudah terlatih di dunia kerja, sudah terlatih untuk mengajar siswa, sudah terlatih untuk berdiskusi, bertukar pikiran, dan beradaptasi dengan mahasiswa-mahasiswa dari berbeda universitas yang tentunya di Indonesia, maka mereka akan mempunyai peluang lebih besar untuk masuk ke dunia kerja dan mempunyai gaji yang lebih tinggi dibandingkan teman-temannya yang lain. Seperti itu closing statement-nya, saya kembalikan ke Kang. Oke, terima kasih banyak nih Kak Rohin. Closing statement-nya sudah sangat menarik ya buat teman-teman. Jadi benar ya teman-teman, program MBKM ini nanti ada program Liga MBKM, jadi teman-teman bisa ikut itu juga. Terus juga seperti yang disampaikan dari Kak Rohin, untuk teman-teman mahasiswa yang udah daftar di MBKM itu biasanya lebih cepat dapat pekerjaan. Jadi buat teman-teman yang masih ada ketertarikan daftar, boleh diajak teman-temannya yang lain. Buat teman-teman juga yang masih bermasalah terkait rekognisinya, terkait pelaporan isi tampan, boleh harus dikawal terus ya teman-teman, jangan sampai lengah, jangan sampai teman-teman udah ikut program terus gak direkognisi sama prodinya, sama fakultasnya gitu. Nanti kalau misalnya teman-teman ada yang dibingungkan, ada yang ditanyakan, boleh teman-teman tanya ke MBKM, ke lantai 2 perpustakaan Unpad gedung A, atau boleh teman-teman kontak ke teman-teman DKM, ke IG DKM mungkin, ke WA DKM, juga ke WA MBKM juga boleh. Dan mungkin itu saja dari kami. Buat teman-teman yang masih ada pertanyaan, nanti boleh langsung tanya aja di grup pendampingan pelaporan ya teman-teman, atau di program MBKM masing-masing, kan setiap program ada grupnya. Nanti teman-teman boleh tanya di situ aja. Mungkin saya ucapkan terima kasih banyak buat narasumber hebat kita malam hari ini, Kak Rohin. Terima kasih sudah meluangkan waktunya buat kita, buat teman-teman Sobat Kampus Merdeka, buat menjawab pertanyaan mereka yang lagi kebingungan terkait pendaftaran, pelaporan gitu. Mungkin saya cukupkan dulu untuk saat ini. Terima kasih Sobat Kampus Merdeka yang sudah join. Sampai jumpa di live streaming berikutnya.